Judul kita, materi malam hari ini kita akan belajar tentang The Principles of Healthy Leaders Development, Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah prinsip-prinsip membangun pemimpin yang sehat. Kami di Indonesia so far sejauh ini ada di 3 lokasi. Saya ada di Bandung, Pak Doni ada di Palangkaraya, Ibu Silvana ada di Tomohon, Sulawesi. Bapak Ibu kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang kami, ada sosial media kami di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp juga. Kalau walaupun WhatsApp itu hanya by invitation, terus juga YouTube. Kami juga ada website kami di leadersource.org, Bapak Ibu ya. Itu website global dari Leadersource Global. Nah, tentang Leadersource Bapak Ibu, kami ingin memperkenalkan founder dari Leadersource Global, yaitu Malcolm Weber. Lebih dari 30 tahun lalu, Leadersource telah bermitra dengan ribuan gereja dan pelayanan di ratusan negara di seluruh dunia, mengajar para pemimpin cara membangun para pemimpin yang lain. Dan di Indonesia itu kami sudah dari sejak tahun 2018 di Indonesia, sehingga sampai sekarang 2025 sudah hampir 8 tahun ya, tahun depan berarti 8 tahun Bapak Ibu. Puji Tuhan di Indonesia kami mencoba untuk menangkap visi dari global dan mencoba untuk mengkontekstualisasikan visi yang untuk konteks Indonesia. Kalau dalam sebuah kalimat visi di Indonesia itu kami hadir untuk melihat dan mewujudkan tsunami gerakan pemimpin sehat dan memperkuat gerakan yang sudah ada sehingga terjadi erupsi atau ledakan transformasi gereja tubuh Kristus di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi tubuh Kristus kan ada banyak ya, ada gereja, sekolah, keluarga juga bagian dari tubuh Kristus, organisasi itu juga para church bagian dari tubuh Kristus, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, untuk bisa mewujudkan visi itu, kami di Leadersource, Malcolm Weber khususnya mengembangkan sebuah model gereja yang sehat yang diadopsi dari pola-pola yang ada di Perjanjian Baru Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin beberapa minggu yang lalu ya dengan Kak Silvana mendengarkan tentang visi tentang gereja yang sehat, Bapak Ibu akan memahami. Saya akan ingatkan sedikit saja bahwa model gereja yang sehat itu dimulai dari ini Bapak Ibu. Kesatuan dengan Kristus sebagai pusat dan sumber. Di mana pada saat kita mengalami kesatuan yang intim sekali dengan Tuhan, disitulah setiap anggotanya itu berfungsi seperti gereja mula-mula Bapak Ibu, seperti gereja mula-mula di Kisah Para Rasul gitu kan. Semua anggotanya berfungsi, tidak hanya bergantung pada satu orang saja. Semua anggotanya membangun orang lain, semua anggotanya menjangkau keluar, semua anggotanya bertumbuh dalam Tuhan, dan semua anggotanya juga melayani orang lain. Membangun orang lain dan menjangkau keluar ini bicara tentang Great Commission Bapak Ibu, Great Commandment. Great Commission, Matius 28, 19, ayat 20. Bertumbuh dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bicara tentang Great Commandment Bapak Ibu ya. Nah, ketika setiap anggota bertumbuh dalam Tuhan, melayani orang lain, membangun orang lain dan menjangkau keluar, maka gerejanya akan menjadi gereja yang sehat. Tetapi itu tidak bisa dilakukan kalau kita sebagai pemimpin gerejanya tidak membangun pemimpin-pemimpin yang lain Bapak Ibu. Dan ketika gereja kita sehat, maka diharapkan hubungan yang sehat dengan gereja yang lain dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam konteks tubuh Kristus. Dan akhirnya terus-menerus berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Tentu saja ini tidak selalu bersifat berurutan kronologis Bapak Ibu ya. Ini bisa saling beririsan dengan indahnya satu sama lain Bapak Ibu. Nah, untuk bisa mewujudkan model gereja yang sehat ini dengan tujuan supaya bisa mencapai visi, kami punya strategi Bapak Ibu. Strategi kami cuman kalau dibilang satu kesatuan Bapak Ibu ya. Kalau kami sebut ini sebagai model ikan, tetapi strategi kami ini bicara tentang mulai dari sini, realita saat ini. Ini bicara kondisi sekarang, dan ini target kita adalah menjadi di Indonesia semua gereja menjadi gereja yang sehat. Ini bicara soal masa depan. Nah, untuk bisa mencapai visi ini Bapak Ibu tentu tidak mudah. Tentu saja ini tidak mudah, dan kami percaya kami tidak bisa melakukan ini sendiri. Kita perlu kerjasama Bapak Ibu. Mulai dari apa? Membangun gereja kita masing-masing menjadi gereja yang sehat. Caranya
adalah dengan bagaimana kita membangun budaya untuk membangun manusianya. Kita punya budaya membangun manusia, tidak hanya membangun fasilitasnya saja Bapak Ibu. Bicara mengenai di Matius 28, 19, 20, amanat agung, dan di Efesus bagaimana Paulus menginterpretasikan setiap anggota tubuh itu berfungsi sebagaimana semestinya. Kalau di Alkitab bahasa English Standard Version atau ESV berkata bahwa each part of the body is working properly. Bekerja sebagaimana mestinya. Jadi, strategi gereja yang sehat kalau boleh disederhanakan dimulai dengan yang ini Bapak Ibu. Bagian atasnya, sirip bagian atasnya yaitu adalah membangun pemimpin-pemimpin yang ada di dalam gereja. Mulai dari pemimpin yang ada saat ini maupun dengan pemimpin-pemimpin baru. Yang mana ini kita harus identifikasi dan kita harus siapkan suksesinya Bapak Ibu. Dan pemimpin-pemimpin yang ada saat ini itu perlu yang namanya perhatian, pemeliharaan tubuh, jiwa, dan rohnya supaya tidak burn out Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu yang adalah seorang gembala merintis, Bapak Ibu pasti tahu bahwa itu adalah pekerjaan yang benar-benar sangat menyedot semuanya, tubuh, jiwa, dan roh. Benar-benar draining sekali Bapak Ibu. Dan juga pada akhirnya bagaimana kita mempersiapkan teologi yang sifatnya transformasional untuk orang-orang yang kita pimpin. Nah, setelah kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin ini, barulah bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin yang ada, kita mau membangun semua orang. Semua orang ini siapa saja? Kalau Bapak Ibu bicara dalam konteks kehidupan bergereja, biasanya disebut sebagai pelayanan kategorial Bapak Ibu. Pelayanan kategorial ini tentu saja tergantung konteks Bapak Ibu masing-masing. Ini kami hanya sebagai contoh saja. Mulai dari petobat baru, mulai dari keluarga, anak-anak, pemuda, ada kelompok kecil, dunia kerja, olahraga, dan lain-lainnya. Sesuai konteksnya Bapak Ibu masing-masing. Dan di sini adalah tugas kami untuk membantu Bapak Ibu, menguatkan Bapak Ibu, mendoakan Bapak Ibu, mendampingi Bapak Ibu semuanya, pemimpin-pemimpin gereja, supaya bisa melaksanakan strategi gereja yang sehat ini Bapak Ibu. Salah satunya adalah lewat training ini Bapak Ibu. Nah, kita langsung masuk Bapak Ibu ya. The principles of healthy leaders development. Prinsip-prinsip membangun pemimpin yang sehat. Perhatikan bahwa di sini kami membangun pemimpin, leaders, dan bukan leadership Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, saya mulai dengan pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Saya harapkan partisipasinya. Jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu, prinsip-prinsip apa saja yang selama ini sudah kita gunakan dalam membangun pemimpin Bapak Ibu? Saya kasih contoh dulu Bapak Ibu ya. Contoh biasanya kita pengen membangun dalam jumlah yang banyak atau sedikit Bapak Ibu? Biasanya dalam narasi kekristenan kita, kehidupan kekristenan kita. Biasanya kita pengennya banyak Bapak Ibu ya. Kita bisa pengen jumlahnya banyak. Karena memang kebutuhannya banyak. Wajar Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu, biasanya kita juga pengen cepat. Ya. Kalau bisa 3 hari Pak. Atau jangan 3 hari lah Pak, kalau bisa 2 jam lah. Bisa nggak Pak membangun pemimpin supaya orang-orang saya ini jadi langsung pemimpin hebat selama 2 jam? Nah, ini kita akan bahas ini Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu, boleh langsung unmute. Ada di chat ya, saya udah lihat nih. Oh, tadi masuk nih. Ada Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, prinsip-prinsip apa saja yang selama ini sudah kita gunakan dalam membangun pemimpin? Kita ingin jumlahnya banyak, tapi juga ingin durasinya cepat. Apalagi Bapak Ibu? Belum kepikiran mungkin Bapak Ibu ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin ya yang visioner, yang punya visi. Oh, punya visi ya? Ya, thank you Glenn. Punya visi. Entah itu untuk bangsa dan gereja ya. Yes. Yes, dalam prinsip untuk mau pemimpin biasanya kita mendaftarkan untuk ikut pelatihan atau training gitu ya Bapak Ibu ya. Ada serba bisa. Nah, jadi biasanya prinsip kita pakai adalah pemimpin harus serba bisa gitu ya.
punya skill set atau kompetensi. Nah, ini seberapa bisa ini bicara soal skill gitu ya. Skillnya banyak gitu ya. Kalau kalau saya ingat itu kalau bisa main gitar, bisa nyanyi juga, bisa khotbah, bisa bisa bercanda juga, bisa konseling. Waduh, ada 8 sampai bisa teknisi juga. Bisa 8 sampai 10 skill dalam satu orang, luar biasa. Panggilannya jelas. Thank you Pak Yosef. Panggilannya jelas. Nah ini penting nih. Kalau panggilannya nggak jelas, menghadapi tekanan yang luar biasa, zaman sekarang akan berat ya Pak Ibu. Nah saya lanjut dulu Bapak Ibu ya. Prinsip-prinsip yang kita biasa pakai itu seperti itu. Nah pertanyaannya, kenapa kita perlu prinsip-prinsip pengembangan pemimpin yang sehat? Ya, kalau ini sih mungkin sederhana Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak punya prinsip-prinsip yang sehat, maka nanti hasilnya pemimpinnya juga ya nggak sehat ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau prinsip kita sehat, Alkitabiah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, tidak hanya kita main adopsi dari sekuler atau bidang industri atau manajemen yang orientasinya profit, yang nggak selalu buruk Bapak Ibu ya, nggak selalu buruk. Tetapi kalau kita nggak berhati-hati, maka kita bisa agak tercampur dan tidak sesuai dengan tujuan akhirnya gitu kan ya. Alasannya ini Bapak Ibu, ini mungkin mengingatkan kepada Bapak Ibu tentang beberapa minggu lalu apa yang disampaikan oleh Kak Silvana tentang visi gereja yang sehat dan visi pemimpin yang sehat. Jadi kenapa kita perlu prinsip-prinsip membangun pemimpin yang sehat? Karena membangun gereja yang sehat Bapak Ibu, itu adalah visinya Yesus. Dia mati di bumi, betul, untuk menebus dosa manusia. Betul, supaya apa? Supaya kita menjadi umatnya, dia menjadi Tuhan kita Bapak Ibu. Itu yang dia sampaikan pada saat ya orang Israel supaya keluar dari Mesir. Supaya kita menjadi umatnya, dia menjadi Tuhan kita. Kita bisa punya hubungan lagi, dipulihkan. Oleh karena itu perlu gereja Bapak Ibu. Bukan dalam arti ini institusi atau gedung Bapak Ibu ya. Dan kalau membangun gereja yang sehat adalah visinya Yesus, maka membangun pemimpin yang sehat adalah strateginya Tuhan Yesus untuk mencapai visi ini Bapak Ibu. Nah kita akan bahas pelan-pelan di sini. Saya akan mengingatkan tentang yang kemarin. Visi gereja yang sehat didasarkan atas Matius 16 ayat 18 Bapak Ibu. Saya nggak akan bahas panjang ya, tapi di sini bilang bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya Bapak Ibu. Dan visi ini bicara tentang pengenalan akan Tuhan yang benar. Sama seperti Petrus yang bisa menyebut bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang mana itu bukan berasal dari dia, tapi berasal dari Bapa. Itulah yang Tuhan Yesus cari, bahwa di atas batu karang pengenalan akan diriku ini, aku akan membangun gerejaku. Atas pengenalan akan Tuhan yang benar, kita harus bangun gereja kita. Dan strateginya adalah membangun pemimpin Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana? Tuhan Yesus menetapkan di Markus 3:14-15, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih enak Bapak Ibu, to be with him, untuk bersama dengan dia. Bersama itu artinya erat sekali Bapak Ibu. Nggak hanya sekedar menyertai, ngikut gitu, nggak. Tetapi ada relasi yang intim sekali. Dan untuk apa? Diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan Bapak Ibu. Jadi nggak hanya untuk ngumpul bareng, tapi akhirnya untuk diutus setelah dilatih Bapak Ibu. Dan itu adalah waktu terbanyak Tuhan Yesus Bapak Ibu. Waktu terbanyak Tuhan Yesus di bumi adalah bersama-sama dengan muridnya. Selama 3 tahun, memang Tuhan Yesus keliling-keliling, tetapi muridnya selalu ikut kemana-mana. Dan itu adalah strateginya Yesus, mempersiapkan murid-muridnya. Bukan hanya soal pelayanannya saja Bapak Ibu. Nah, oleh karena itulah secara singkat Bapak Ibu, kita perlu prinsip-prinsip membangun pemimpin yang sehat Bapak Ibu. Nggak bisa ditekanin lebih lagi Bapak Ibu. Kita perlu sekali, karena kalau kita prinsipnya itu nggak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, maka hasilnya juga kemungkinan akan ada deviasi atau sedikit penyimpangan Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ada 6 kategori Bapak Ibu, prinsip-prinsip pengembangan pemimpin yang sehat. Yang pertama adalah
holistik, yaitu membangun pemimpin secara menyeluruh. Menyeluruh adalah holistik, atau kalau bisa dibilang itu utuh, lengkap, tidak kekurangan. Berikutnya, spiritual, tunduk pada karya Roh Kudus, Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah hubungan, dibangun dalam konteks hubungan. Nanti saya akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu, saya akan sebutkan dulu. Yang keempat, pengalaman, praktek langsung lewat tekanan yang membentuk diri kita. Yang kelima, perlu pengajaran juga yang berdasarkan firman Tuhan yang praktis, yang relevan, dan juga yang membangun, Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah dengan sengaja. Kita mendesain pembelajaran yang disengaja kalau kita ingin membangun pemimpin-pemimpin yang sehat. Bukan desain pembelajaran yang tanda kutip sifatnya mass production, Bapak Ibu. Satu ukuran untuk semuanya. One size for all. Enggak, Bapak Ibu ya. Nah, kita di sini akan bahas satu persatu. Nanti saya akan minta partisipasi Bapak Ibu juga ya. Yang pertama Bapak Ibu, holistik. Gereja perlu pemimpin yang sehat. Ada amin Bapak Ibu. Amin ya. Kita perlu pemimpin yang sehat Bapak Ibu. Kita perlu lagi. Bukan perlu lagi, sorry. Perlu banget Bapak Ibu. Perlu banget. Karena kalau nggak ada pemimpin yang sehat Bapak Ibu, gimana apa jadinya? Amsal berkata, jika tidak ada pemimpin, maka menjadi liarlah rakyat Bapak Ibu. Apalagi kalau gereja tidak ada pemimpin Bapak Ibu. Bangsa kita nggak ada pemimpin, nggak bisa. Nah cuman pemimpin macam apa yang kita perlukan gitu kan? Maksudnya definisi sehat ini apa? Apakah sehat 4 sehat 5 sempurna seperti yang model di kesehatan Indonesia lakukan? Ya itu juga penting secara fisik Bapak Ibu. Itu juga penting Bapak Ibu. Tetapi pemimpin Kristen yang sehat maksudnya adalah dibangun secara menyeluruh. Khususnya ini fondasinya Bapak Ibu. Fondasinya adalah bicara tentang keintiman dengan Kristus. Atau kalau kami suka menyebutnya sebagai kesatuan, union with Christ, Bapak Ibu. Karena ini adalah fondasinya Bapak Ibu. Sejauh kita mengenal Tuhan, sejauh itu juga kita bisa memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang kita layani. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Sejauh kita, Bapak Ibu, kenal Tuhannya Bapak Ibu, Allah yang hidup, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Sejauh itu juga kita bisa memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang kita layani, Bapak Ibu. Kenal di sini saya nggak bicara soal informasi, pengetahuan. Yes, itu juga penting, Bapak Ibu. Itu penting. Tetapi bicara soal apakah kita berjalan hidup seperti Henokh, Bapak Ibu, seperti Daud, yang a man after God's own heart. Kalau Tuhan punya hati kedua yang ada di bumi, itu adalah ada di hatinya Daud. Terlepas dia juga manusia nggak sempurna, bikin dosa juga Bapak Ibu ya. Terlepas itu aja Tuhan bilang seperti itu. Keintiman kita dengan Tuhan sangat penting sekali Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Fondasi gereja yang sehat adalah kesatuan kita akan Tuhan lewat pengenalan. Kata kenal di sini ada banyak Bapak Ibu, ada ginosko, ada yada, bicara tentang keintiman seperti hubungan suami istri Bapak Ibu. Seperti hubungan suami istri, tingkat keintimannya seperti hubungan suami istri. Bukan bicara tentang aktivitasnya Bapak Ibu. Nah, kalau bicara keintiman, kita mungkin udah banyak dengar pengajaran seperti ini Bapak Ibu, tetapi mungkin hal perenungan yang ingin saya pengen Bapak Ibu renungkan sejenak sebelum saya lanjut adalah kira-kira hal apa yang menghalangi Bapak Ibu untuk bisa terus-menerus intim dengan Tuhan? Atau kalau saya mau balik kalimatnya, oma saya dulu sering bilang kayak gini. Oma saya tuh didikannya Ambon, jadi bicaranya seperti ini. Ose pung berhala. Kita punya berhala apa Bapak Ibu? Kita punya berhala apa yang membuat kita tidak menjadikan Kristus menjadi Tuhan?
Kita tidak menjadikan Tuhan menjadi Tuhan, tetapi mungkin berhala kita, luka kita, kepahitan kita, sakit di masa lalu, kekecewaan kita, Bapak Ibu. Terkadang saya punya kesempatan untuk melayani banyak pemimpin dari berbagai usia, Bapak Ibu, mulai dari generasi Z sampai generasi boomers. Saya melihat banyak sekali yang terluka, Bapak. Saya melihat banyak sekali luka dan hati saya hancur juga, Bapak Ibu, ketika saya melayani itu. Kan nggak mungkin ya kita melayani orang untuk melewati badai, tetapi kita sendiri tidak melihat badainya. Saya melihat badai yang menghantam setiap kehidupan pemimpin Kristen, Bapak Ibu, dan itu menyakitkan sekali. Dan biasanya masalahnya bukan masalah karakter, panggilan atau skill, Bapak Ibu. Itu kita bisa pelajari, karakter kita bisa kembangkan, tetapi lebih kepada yang menghalangi mereka untuk bisa intim dengan Tuhan. Itu Bapak Ibu. Itu. Saya pengen Bapak Ibu benar-benar renungkan, benar Bapak Ibu. Coba apa yang menghalangi kita untuk bisa semakin terus-menerus dengan intim. Intim ini nggak bicara soal kita intim lewat satu event, mungkin lewat retreat, atau mungkin kita retreat pribadi, solitude gitu Bapak Ibu, which is very good, itu bagus banget. Tetapi keintiman ini bicara soal kontinuitas. Saya nggak bicara bahwa ini harus sempurna dalam konteks kita tidak boleh gagal, enggak, tetapi bicara soal konsisten. Konsisten bicara pada saat kita gagal, bangun lagi Bapak Ibu. Kita gagal, coba lagi, bangkit lagi Bapak Ibu. Karena Tuhan gak pernah menyerah sama kita. Hesed, kasih setianya Tuhan yang kita gak layak kita terima. Itulah yang seharusnya menjadi dasar keintimannya kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Nah, ketika itu sudah menjadi fondasi yang kuat Bapak Ibu, maka hubungan kita dengan sesama akan jauh lebih mudah. Saya melihat ada banyak sekali pemimpin Kristen yang ketika hubungannya dengan Tuhan semakin hari semakin baik, tidak ada yang menghalangi. Semua kebusukan hatinya dibuka di dalam terangnya Tuhan, dibawa ke dalam salibnya Tuhan. Gak ada lagi yang tersembunyi Bapak Ibu. Ketika kita benar-benar setiap hari kita posisikan hati kita seperti itu, hubungan dengan sesama, pasangan, orang-orang yang kita layani, atau mungkin rekan-rekan pelayanan, akan jauh lebih ringan Bapak Ibu. Kita nggak punya asumsi, kita nggak punya kecurigaan, kita nggak punya ketakutan bahwa pelayanan kita akan disaingi, kita nggak akan merasa tidak aman Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu, enggak. Mungkin Bapak Ibu ngalamin puji Tuhan gitu kan ya. Tapi kita harus terus mengalami, kita harus berjuang terus-menerus Bapak Ibu, supaya sehingga bagaimana kita merespon orang lain, bagaimana karakter kita meresponi kesulitan, itu juga akan mencerminkan karakter Kristus. Dan di situ, dalam konteks komunitas Bapak Ibu, karena pemimpin yang sehat itu dibangun di dalam konteks komunitas, tidak sendirian, tidak menjadi koboi, tidak menjadi superhero sendiri Bapak Ibu, kita perlu orang lain ya, kita perlu mentor, kakak rohani, atau orang-orang yang lebih dewasa dari kita, berapapun usia kita Bapak Ibu, berapapun usia kita. Saya jadi teringat dari bukunya John Robert Clinton Bapak Ibu, The Making of Leader, itu buku klasik tahun 90-an. Bagus banget. Saya baru baca beberapa bulan yang lalu, 4-5 bulan yang lalu. Baru pertama kali baca itu saya itu, karena dulu kan fisik ya, jadi saya nggak punya buku fisik, karena e-book ada. Salah satu yang menyebabkan pemimpin Kristen tidak bisa finishing well, 70% tepatnya, pemimpin Kristen tidak bisa finish well, karena salah satunya adalah dia nggak punya komunitas rohani, Bapak Ibu, nggak punya kakak rohani. Dari bilangan Research Center sendiri menyebutkan ketika seorang Kristen memiliki mentor, maka dia akan bisa bertumbuh menjadi pemimpin yang jauh lebih efektif, Bapak Ibu. Dan mungkin kalau nggak usah pakai data lagi, pakai pengalaman Bapak Ibu, banyak sekali. Banyak sekali saya melihat rekan-rekan saya yang jatuh karena tidak ada orang yang mau berdiri di sampingnya. Ya pikir, seringkali kalau kita sendirian Bapak Ibu, kalau kita nggak punya perbandingan, kalau kita nggak ada orang yang menjaga kita, menegur kita, kita akan selalu merasa bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Apa yang kita lakukan tidak salah. Itu namanya personal bias Bapak Ibu. Bias secara pribadi. Bahaya Bapak Ibu. Bahaya. Keterpanggilan kita yang kita dibentuk dalam komunitas ini Bapak Ibu akan jauh
membantu kita untuk bisa lebih fokus atas apa yang kita lakukan. Jadi kalau Rick Warren bilang bahwa ketika kita fokus, maka semua yang tidak berhubungan dengan panggilan kita, semua yang tidak berhubungan dengan tujuan hidup kita, kita eliminasi satu persatu. Hidup kita akan jadi lebih ringan, hidup kita akan jadi lebih efisien Bapak Ibu kalau kita semakin jelas panggilan kita. Tapi semuanya panggilan harus kita kenal dari siapa yang memanggil kita. Fondasinya lagi. Dan ketika panggilan kita semakin jelas, karena sifatnya progresif, gak bisa langsung 100% tahu Bapak Ibu. Semakin kita taat, semakin kita jelas. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maka kita akan lebih mudah untuk mengembangkan kompetensi skill kita yang kita perlukan untuk kita bisa mencapai panggilan yang Tuhan sudah berikan. Gitu Bapak Ibu. Itu adalah ciri-ciri pemimpin Kristen yang sehat. Secara singkat. Kalau mau secara fullnya harus 18 jam 3 hari Bapak Ibu ya. Kita training building healthy leaders. Sebentar Bapak Ibu. Lebih baik 3 jam bersama Leader Source daripada saya nggak akan lanjutkan kalimatnya. Gitu ya. Nah, setelah kita menentukan area mana saja yang perlu bertumbuh Bapak Ibu, maka kita memerlukan juga proses yang efektif atau cara ya, ini bicara soal cara yang efektif dan juga tentu saja holistik Bapak Ibu. Yang melibatkan fokus ke 5 area pertumbuhan. Jadi untuk bisa mencapai area pertumbuhan yang holistik tadi ini, 5 area tadi ini atau saya sebut 5K, itu kita perlu cara yang holistik juga supaya kompatibel Bapak Ibu. Sama seperti mobil, spare part-nya misalnya mobil Hyundai, spare part-nya harus mobil Hyundai karena itulah yang kompatibel. Nggak bisa pakai spare part-nya Mercy, walaupun Mercy mobil yang sangat-sangat bagus sekali, tapi nggak bisa, nggak nyambung Bapak Ibu. Sama seperti Bapak Ibu juga sebagai seorang pemimpin, setiap kita dibentuk secara berbeda. Cara membangunnya juga harusnya berbeda Bapak Ibu. Itu adalah holistik Bapak Ibu ya. Kita bicara prinsip membangun pemimpin yang holistik. Jadi bicara soal fondasi Kristus, komunitas, karakter, ketepanggilan, kompetensi. Penting sekali Bapak Ibu. Kenapa kok penting? Karena kalau kita hanya fokus saja kepada let's say kompetensi. Bicara kompetensi ini bisa macam-macam ya. Bicara soal gelar Bapak Ibu. Yang mana itu juga baik. S1 sampai S3 Bapak Ibu. Itu baik. Tetapi kalau kita hanya kompetensi saja, nggak cukup Bapak Ibu. Karena masalah yang kita hadapi dalam konteks kepemimpinan Kristen itu kan bukan kompetensi Bapak Ibu ya. Bukan kompetensi. Kalau memang masalahnya adalah kompetensi, maka semua ilmu pengetahuan akan menyelesaikan masalah itu. Tetapi kalau kita lihat masalah di gereja Bapak Ibu, ada banyak sekali ya. Masalah kepemimpinan yang kelihatan mulai dari korupsi, imoralitas, apalagi penyalahgunaan kekuasaan. Itu isunya adalah isu hati Bapak Ibu. Dan isu hati yang bisa menyentuhnya cuman satu, Kristus saja. Gak ada yang lain. Bapak Ibu tahu itu pasti. Waktu kita pertama kali lahir baru, kita percaya Tuhan Yesus, hanya Tuhan saja yang bisa menyentuh hati kita. Itu sih Bapak Ibu ya. Saya harapkan ini bisa, saya agak lama di sini karena ini penting sekali. Harapkan itu bisa beresonansi di hatinya Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, secara spiritual, prinsip membangun pemimpin yang sehat, kita perlu prinsip spiritual. Artinya Tuhanlah yang membangun pemimpin. Dan doa juga harus memenuhi proses. Kalau memenuhi itu saya coba pakai bahasa Inggris itu kayak memarinasi Bapak Ibu. Marinasi itu kayak direndam Bapak Ibu. Berendam, berenang di dalam proses pengembangan pemimpin. Doa Bapak Ibu. Karena memang sepertinya sepele Bapak Ibu ya. Tetapi tanpa doa nggak bisa Bapak Ibu. Tapi kalau hanya doa saja itu juga nggak bisa gitu Bapak Ibu ya. Kalau hanya doa saja ya nggak lengkap Bapak Ibu, nggak holistik. Istilahnya kayak kita cuman makan Indomie tapi nggak ada proteinnya Bapak Ibu. Kita cuma makan nasi, karbohidrat, nggak ada proteinnya, nggak ada sayurnya, nggak ada buah-buahannya. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau bayangin Bapak Ibu cuma makan babi panggang sama martabak tiap hari selama 3 bulan pagi, siang, malam gitu kan ya. Ya kita cepet-cepet menuju surga gitu Bapak Ibu. Ya kita pasti ke surga, tetapi kita nggak mau cepet-cepet gitu Bapak Ibu ya mungkin ya.
Kalau saya sih nggak mau Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi yes, kita perlu holistik, kita juga perlu spiritual, bahwa Tuhanlah yang membangun pemimpin dan doa harus memenuhi proses pengembangan pemimpin. Maksudnya Tuhanlah yang membangun pemimpin ini bicara apa Bapak Ibu? Bahwa semua hal dalam kehidupan kita itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita Bapak Ibu. Dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Roma 8 ayat 28 Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28 bahwa bentar saya buka dulu, lupa buka aplikasi Alkitabnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya gini, and we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Saya ganti bahasa Indonesia Bapak Ibu. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini bukan bicara pada saat kita mengalami kesulitan saja Bapak Ibu. Tetapi dalam kesulitan, penderitaan yang kita alami, Tuhan bekerja. Tetapi kalau berdasarkan penelitiannya John Robert Clinton Bapak Ibu, yang dia meneliti sekitar 4.000 pemimpin. Dia meneliti pemimpin di dalam Alkitab dan di luar Alkitab ya. Dia memperhatikan ada 6 fase dan dari setiap fase itu atau musim Bapak Ibu. Yang menentukan seorang pemimpin Kristen berhasil melewati fase-fase pembentukannya Tuhan adalah respon yang baik Bapak Ibu. Perhatikan. Respon yang baik. Penting sekali. Respon yang baik ini gak segampang nulisnya Bapak Ibu, gak segampang membicarakannya karena ada konteks tekanan, ada konteks di mana kita merasa tidak aman Bapak Ibu. Kita gak tahu, gak pasti apa yang akan terjadi di depan gitu kan ya. Jadi penting sekali untuk kita memahami Bapak Ibu bahwa saat kita membangun pemimpin atau saat Bapak Ibu dibangun oleh Tuhan, Tuhan itu berproses walaupun mungkin kita gak sadar Bapak Ibu. Ya, dari Pak Yosef ada komentar. Menjadi pemimpin ada tugas panggilan, bukan tugas sambilan. Pernyataan ini sangat menantang menuju pemimpin yang sehat. Yes, Pak. Benar, Pak. Benar banget, saya setuju, Pak. Bukan tugas sambilan, kayak harus sepenuh hati. Karena panggilan, Bapak Ibu. Menjadi pemimpin kalau bahasa saya ya, kalau bahasa Bapak kan memang tugas panggilan ya, adalah melewati berbagai macam penderitaan. Malcolm Weber mengatakan bahwa kenapa kok sedikit sekali pemimpin yang sehat, karena sedikit sekali pemimpin yang mau melewati penderitaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang udah punya pengalaman memimpin lebih dari 5 tahun, Bapak Ibu pasti ngerti maksud saya apa. Saya memimpin tuh dari saya usia 16 tahun, saya sekarang usia 44 tahun Bapak Ibu. Memimpin secara informal maupun secara formal, secara struktural maupun non-struktural, organisasional maupun non-organisasional Bapak Ibu. Melewati kepemimpinan selama itu banyak sekali penderitaannya. Dan itu menyakitkan Bapak Ibu. Tetapi respon yang baik membantu kita untuk bisa melewatinya. Apakah saya selalu merespon dengan baik? Tentu tidak Bapak Ibu. Tapi saya belajar dari pengalaman untuk oh iya, saya harus merespon dengan baik. Dan saya juga mapping hidup saya juga. Ketika saya merespon dengan baik, hasilnya juga walaupun nggak selalu di awal langsung ya Bapak Ibu, tetapi proses hasilnya itu di saya Bapak Ibu. Hasilnya di saya itu jauh lebih baik Bapak Ibu. Dan doa juga harus memenuhi proses kita. Praktisnya gimana? Kita harus memiliki pendoa syafaat Bapak Ibu. Bukan hanya pendoa syafaat yang kita, tolong doain saya. Enggak, tetapi kita berdoa bersama dengan mereka juga Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus juga secara konsisten berdoa untuk murid-murid, bersama murid-murid, dan atas murid-murid Bapak Ibu. Jadi gimana ya, kalau doa, memang dulu saya memiliki cara pandang bahwa doa itu ya udahlah yang penting doa Bapak Ibu. Saya nggak merasa doa itu cukup urgent sampai saya mengalami akibat betapa penting doa itu Bapak Ibu. Saya ngalamin sendiri konteksnya dan itu luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus juga memberikan konteks ini. Jadi kalau Bapak Ibu membangun pemimpin, Bapak Ibu mungkin mempersiapkan di gereja atau organisasi Bapak Ibu, mungkin let's say kalau saya bilang 5 itu banyak Bapak Ibu. Dalam konteks sekarang kita yang sangat krisis kepemimpinan ini, sedikit sekali dalam ini kita bicara konteks berarti generasi milenial yang muda
Jadi sekitar 29 tahun ke bawah sampai usia 20 tahun, ini nih kita lagi krisis di mana-mana Bapak Ibu. Mungkin saya bisa bilang se-Indonesia kita lagi krisis. Karena usia 20 sampai 30 tahun ini Bapak Ibu, ini gak banyak calon pemimpin yang siap Bapak Ibu. Kita kehilangan banyak sekali. Kenapa? Ada banyak faktor Bapak Ibu. Oleh karena itu kita benar-benar penting sekali untuk berdoa. Karena Tuhan Yesus juga pada saat memilih calon-calon murid-muridnya, Tuhan Yesus nggak buka rekrutmen kan Bapak Ibu. Ini silakan scan QR code-nya atau klik link-nya atau pendaftaran di sini. Semua yang mantan nelayan boleh ikut gitu. Karena aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Enggak Bapak Ibu. Tuhan Yesus berdoa dan memilih sendiri. Tuhan Yesus memilih. Kalau Tuhan Yesus memilih, kita juga harus memilih Bapak Ibu. Nggak bisa yang lulusan S3 karena kamu S3, S2, which is itu bagus. Lalu boleh jadi pemimpin atau mungkin ya apapun lah itu Bapak Ibu syaratnya. Kita harus doa sama Tuhan, tanya siapa yang harus kita pilih Bapak Ibu, sama seperti Yesus. Berikutnya kita udah bahas tentang holistik, spiritual, hubungan. Pemimpin yang sehat dibangun di dalam komunitas Bapak Ibu. Seperti di Efesus 4 ayat 16 Bapak Ibu ya. Saya coba bacakan ya, Efesus 4 ayat 16. Efesus 4 ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun. Perhatikan, seluruh tubuh rapi tersusun, berarti lebih dari satu bagian Bapak Ibu. Diikat menjadi satu, berarti sebelumnya bukan menjadi satu. Oleh pelayanan semua bagiannya, ada banyak bagian. Sesuai dengan kadar pekerjaan, perhatikan, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini bicara bahwa komunitas, konteks komunitas, Bapak Ibu, konteks komunitas. Bahwa kalau kita ingin membangun pemimpin, sama seperti Yesus membangun pemimpin, harus ada komunitasnya. Komunitas baik itu dalam konteks secara korporat Bapak Ibu, gereja korporat maupun secara pemimpinnya sendiri. Ada komunitas besarnya, ada komunitas kecilnya. Supaya, karena setiap, kalau kita pelajari karakter Bapak Ibu, pengembangan karakter, orang itu akan merespon dengan berbeda ketika dia berada dalam konteks atau settingan yang berbeda. Jadi kalau dia dalam konteks settingan grup besar, cara dia merespon akan berbeda. Dan ketika dia dalam konteks settingan kecil, cara dia merespon juga akan berbeda Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita perlu mempersiapkan komunitas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya 2 orang saja atau 1 orang saja calon pemimpin yang Bapak Ibu sudah doakan dan dia sepertinya memang punya panggilan tetapi mungkin masih ada banyak kekurangan sana sini, sama kayak kita dulu waktu masih muda Bapak Ibu ya. Kalau saya dulu sedikit lebih muda. Saya waktu sedikit lebih muda dulu ya ada banyak kekurangan sana sini, tetapi mentor saya tahu melihat itu dan dia mencoba untuk membangun semampu yang dia lakukan Bapak Ibu. Salah satunya adalah saya ditempatkan di dalam komunitas. Supaya apa? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia Bapak Ibu. Itu penting sekali. Dan juga bicara tentang pemimpin membangun pemimpin. Maksudnya apa Bapak Ibu? Artinya kita sebagai pemimpin membangun pemimpin ini bicara soal keterlibatan langsung. Bapak Ibu, seringkali dalam konteks membangun pemimpin, kita sukanya pakai sistem apa Bapak Ibu? Kalau saya ngomong itu adalah di subkontraktor Bapak Ibu. Ngerti nggak Bapak Ibu? Di outsourcing. Tolong dong leader source, ini saya punya 15 orang calon pemimpin, tolong dibangunin kalau kata orang Sunda Bapak Ibu ya. Tolong dibangun, tolong dibentuk ya, titip ya, 1 tahun saya titip. Nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu. Kalau kata orang Jerman tuh nggak bisa kayak gitu Ferguson gitu kan ya. Nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu. Karena kita sebagai pemimpinnya sendiri, kita yang paling tahu konteks mereka Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua rohaninya, kita juga yang harus membangun pemimpinnya secara langsung. Nah sambil membangun secara langsung, leader source mau bantu nggak? Oh kami dengan senang hati Bapak Ibu. Mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dijabanin Bapak Ibu. Karena memang membangun pemimpin nggak bisa cuma 3 hari training aja Bapak Ibu. Nggak bisa.
Gak bisa. Dan Tuhan sendiri juga, Yesus sendiri Bapak Ibu. Yesus itu hands on, langsung, gak pakai subkontraktor. Tuhan Yesus langsung Bapak Ibu, langsung membangun pemimpinnya. Timotius juga dibangun Paulus juga seperti itu. Paulus terlibat dalam kehidupannya, walaupun di akhir-akhir hidupnya ya Paulus nggak bisa ya karena dipenjara kan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus langsung juga, kita harus terlibat sehingga pada akhirnya orang-orang yang kita pimpin ini, orang pemimpin-pemimpin yang kita persiapkan ini, mereka mendapatkan konteks secara langsung. Mereka mendapatkan seperti ini ya dibangun pemimpin. Bapak Ibu ingat nggak sekitar let's say 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu yang mungkin lebih senior dari saya. Dulu Bapak Ibu bahasanya ngikut langsung dengan pemimpin-pemimpinnya Bapak Ibu. Diajak pelayanan ke sana, diajak pelayanan ke sini. Disuruh lihat. Terus kadang mungkin kalau pemimpinnya kreatif gitu ya, kita Eriko, bentar lagi kamu siap ya, kamu yang gantiin saya sharing. Waduh, mendadak gitu kan Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu, membangun pemimpin itu ya kurang lebih salah satunya adalah secara langsung. Kelasnya itu bukan di kelas Bapak Ibu, tetapi kelasnya di lapangan Bapak Ibu. Perlu juga ada kelas di kelas juga, tetapi perlu lebih banyak di lapangannya Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu, cara prinsip membangun pemimpin yang sehat. Di dalam komunitas, kitanya juga terlibat secara langsung. Gak hanya secara langsung, tetapi kita juga terlibat aktif. Maksudnya apa Bapak Ibu? Terlibat aktif. Terlibat aktif artinya kitalah yang menentukan Bapak Ibu. Kita ikut menentukan apa saja yang perlu dipelajari. Apa saja yang perlu bertumbuh. Nah ini kan gak bisa terjadi kalau kita tidak bangun hubungan Bapak Ibu. Bangun hubungan ini kan gak cuman ayo kita makan 2 jam di mungkin nggak makan mix ya. Kita makan KFC atau McDonald's atau mungkin di depot nasi goreng Cakus gitu. Apapun namanya. Habis itu kita ngobrol lagi 2 jam lagi. Nggak cukup Bapak Ibu. Tapi harus konsisten. Kita harus investasi waktu. Wah Pak, saya baru dengar baru slide berapa ini? 25. Kok kayaknya berat banget ya Pak Eriko ya? Selamat datang Pak. Bapak Ibu. Bangun pemimpin nggak pernah mudah Bapak Ibu. Investasinya berat. Tetapi hasilnya, setimpal Bapak Ibu. Setimpal. Kenapa? Saya produknya, tapi saya nggak hanya bilang saya produknya, saya juga membangun pemimpin dari sejak saya usia 16 tahun Bapak Ibu. Dan saya melihat hasilnya bagaimana tangis darah, jerih payah, keringat, segala upaya dan usaha, kekesalan hati apa semuanya itu kalau memang kita lakukan prinsipnya itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Kita harus bangun hubungan dan ini nggak bisa sebentar. Perlu waktu yang lama. Mungkin kita perlu keluarin uang kita pribadi. Itu bagian dari pengorbanannya. Waktu. Kalau Bapak Ibu masih single ya masih waktunya lebih banyak. Tapi kalau Bapak Ibu udah keluarga, anaknya juga perlu Bapak Ibu. Nah di situ tantangannya Bapak Ibu. Saya sih tidak menyarankan untuk kita mengorbankan keluarga kita ya. Untuk membangun pemimpin. Enggak, tetapi kita harus menemukan irisan yang pas. Kita harus menemukan irisan yang pas. Makanya kita perlu Tuhan, kita perlu tim juga. Berikutnya, dalam konteks hubungan, pemimpin itu dibangun dalam jumlah yang sedikit dalam satu periode. Nah ini bertentangan dengan prinsip industrialisme dan kapitalisme Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, prinsip industrialisme selalu mengejar soal kuantitas. Kenapa? Karena memang prinsipnya adalah untuk profit. Profit dikali volume atau jumlah sama dengan jumlah total profitnya Bapak Ibu. Seringkali tanpa sadar Bapak Ibu, mohon maaf, kita gereja tubuh Kristus lebih mudah untuk mengidentifikasi pengajaran yang sesat dibandingkan kita lebih kritis untuk mengidentifikasi apakah kita mengadopsi prinsip industrialisme ini tanpa filtering yang kuat. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu penting sekali untuk kita membangun dalam jumlah yang sedikit? Lagi-lagi patokannya adalah Yesus Bapak Ibu. Patokannya adalah Yesus. Yesus membangun cuma 12.
Dan itu memporak-porandakan dunia Bapak Ibu. Kalau 12 itu nggak ada, ya Paulus juga mungkin nggak ada. Kalau Paulus nggak ada, kita semua yang nggak pernah dengar Injil mungkin ada kemungkinan kita nggak akan mendengar Injil Bapak Ibu. Dan Paulus juga hasilnya ada banyak sekali gitu kan. Jadi dalam satu periode, ini saya bilang dalam satu periode Bapak Ibu ya. Periodenya berapa lama Pak? Nah itu tadi Bapak Ibu. Nggak bisa cuman 3 hari atau 1 minggu bisa. Oh nggak bisa Bapak Ibu. 3 bulan kurang. 6 bulan ya mungkin minimal lah 6 bulan Bapak Ibu ya. Kita bikin program pelatihan kepemimpinan yang holistiknya. Dalam kutip mungkin Bapak Ibu, tanda kutip mungkin Bapak Ibu udah agak alergi dengan kata program. Tetapi dalam konteks ya, program ini bicara soal perencanaan yang holistik tapi juga secara sengaja, tapi kita susun secara custom sesuai dengan karakteristik gereja dan jemaat yang Bapak Ibu layani. Harus dibangun dalam jumlah yang sedikit, karena kalau kita ingin bentuk dalam komunitas, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut komsel ya, kalau Bapak Ibu tahu komsel, ikut kelompok sel atau apapun namanya di gereja Bapak Ibu, kalau udah lebih dari 15 orang, udah 20 atau sampai 40, kita kan cenderungnya gimana ya, agak menahan diri Bapak Ibu ya, nggak bisa terbuka terlalu banyak karena banyak sekali orang yang sharing. Idealnya itu kan 12 sampai 15, 20 itu tuh the max lah Bapak Ibu. Nah kalau kita ingin membangun pemimpin Bapak Ibu, pastikan kita membangunnya nggak terlalu banyak Bapak Ibu. Patokannya adalah ya lebih besar sama dengan 12 atau mungkin bisa sampai 15 Bapak. Dalam satu periode. Wah Pak, nyari satu aja susah. Iya benar Bapak Ibu, satu aja kadang susah ya. Tapi kalau memang adanya satu atau dua ya, apa yang ada di tangan kita ambil Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan bentar ini. Apakah itu yang dimaksud kepemimpinan yang kontekstual Alkitabiah? Mungkin nanti saya akan coba address ini Pak Yosef ya. Oke. Atau mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sebelum saya lanjut. Kita udah beres di holistik spiritual hubungan, masih ada pengalaman, pengajaran, dan dengan sengaja. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Ada yang ingin merespon nih Bapak Ibu? Gak ada? Kalau ada, boleh Bapak Ibu? Jangan sungkan-sungkan. Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke. Saya lanjut ya, masuk ke pengalaman. Masih ada hubungan satu lagi, sorry. Jadi setelah kita pemimpin dibangun dalam jumlah yang sedikit dalam satu periode, pemimpin terlibat aktif, pemimpinnya juga membangun pemimpin, terus dibangun dalam komunitas, kita harus memilih pemimpin yang tepat. Memilih pemimpin yang tepat tentu saja harus dalam konteks komunitas, Bapak Ibu. Artinya apa? Kita pastikan bahwa orang-orang yang kita pimpin itu dikenal dengan baik oleh orang-orang yang kita layani juga. Ada kredibilitas, Bapak Ibu. Ada kredibilitasnya. Gitu kan, sama seperti waktu Paulus menilai Timotius, dia udah dikenal Bapak Ibu, dia udah melayani duluan. Ada juga banyak pemimpin gereja yang di Tesalonika, juga mungkin Korintus, mereka sebelum bekerja dengan Paulus, mereka juga udah dikenal, udah biasa melayani jemaat di sekitarnya Bapak Ibu. Jadi kalau dalam kita membangun pemimpin, pastikan kita memilih dengan tepat. Berdoa sama seperti Yesus berdoa. Kita tentukan syaratnya, bagaimana cara memilihnya, ada kredibilitasnya. Itu nanti kita bisa bahas secara detail Bapak Ibu, teknisnya. Tetapi prinsipnya adalah kita memilihnya harus tepat. Nggak boleh asal-asalan. Nggak semua orang bisa daftar Bapak Ibu. Dalam konteks kalau kita ingin mempersiapkan pemimpin masa depan untuk gereja. Kenapa? Karena kita harus mempersiapkan pemimpin supaya gereja kita menjadi gereja yang sehat. Supaya setiap anggota berfungsi. Supaya ketika Bapak Ibu, mohon maaf, ketika Bapak Ibu mungkin dipanggil Tuhan atau ada sesuatu terjadi, gereja akan tetap berjalan Bapak Ibu. Jadi tidak tergantung pada Bapak Ibu saja sebagai pemimpin seniornya. Gitu Bapak Ibu ya. Lanjut, kita masuk ke pengalaman. Jadi, dalam konteks pengalaman ini Bapak Ibu, bicara bahwa kita sebagai pemimpin itu belajar melalui praktek. Nggak hanya pemimpin saja Bapak Ibu ya. Dari manusia itu belajar lewat praktek itu jauh lebih baik daripada hanya kita pengajaran kayak saya kayak gini aja Bapak Ibu.
praktek. Contoh misalnya, kalau kita ingin membangun pemimpin di gereja kita, Bapak Ibu, kita ingin mengajarkan mereka tentang bagaimana, yang sederhana, cara memimpin pujian dengan baik. Kalau kita cuma kasih satu halaman instruksi, tutorial cara memimpin pujian dengan baik, pilihlah lagunya. Kuncinya kalau bisa satu atau dua kunci di bawah nada aslinya, gitu kan ya. Lalu juga pastikan lagunya yang mudah untuk dinyanyikan. Pemenggalan katanya jangan cepet-cepet. Perhatikan apakah banyak orang tua atau enggak. Udah ada 12 daftar aja Bapak Ibu yang harus dilakukan. Tetapi kalau nggak ditunjukin caranya, prakteknya nggak kebayang juga Bapak Ibu. Nah, dalam banyak hal juga seperti itu. Cara berkhotbah misalnya, atau cara untuk mengkonseling orang, cara memuridkan orang, cara untuk bisa mendoakan orang, itu perlu praktek Bapak Ibu. Perlu praktek. Dan itu prakteknya nggak cuma satu kali. Dia perlu lihat kita, bagaimana kita melakukannya. Sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus Bapak Ibu, bahwa Yesus juga praktek. Ada banyak kan Bapak Ibu ya. Contoh waktu mengusir setan legion di Gerasa. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ada banyak sekali pengalaman yang mereka mengamati. Murid-murid itu mengamati bagaimana Yesus melakukan banyak hal yang kalau bahasa kita itu mungkin sekarang di luar nalar Bapak Ibu, di luar nurul gitu kan ya. Benar-benar berjalan di atas air Bapak Ibu. Saya nggak pernah lihat orang berjalan di atas air kecuali di film gitu kan ya. Kalau saya lihat itu kayaknya Tuhan aja bisa gitu kan ya. Iman tuh bangkitnya itu beratus-ratus kali lipat dibandingkan kita tuh kalau cuma dengar cerita Bapak Ibu. Lihat orang mujizat disembuhkan pendarahan. 5 roti 2 ikan. Jadi berapa belas bakul gitu kan untuk 5.000 orang. Lazarus meninggal, bangkit lagi. Udah macam-macam kan Bapak Ibu? Ada macam-macam. Kita harus memimpin juga, membangun pemimpin lewat praktek juga. Kasih contohnya. Jangan cuma diomongin aja Bapak Ibu. Nah ini dari Pak Robert Kalbart, salah satu prinsip kepemimpinan yang diajarkan dan diteladan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 adalah melayani. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin? Bentar Pak, saya coba buka dulu ya, ini menarik ini. Ini karena berhubungan, jadi saya akan langsung. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maksudnya bagaimana ya? Nah kita lihat dulu nih Pak. Melayani di sini katanya itu adalah diakoneo Bapak Ibu. Diakoneo itu artinya menjadi pelayan. Tetapi kalau kita mau di sini itu lebih tepatnya kalau saya melihat ya cara Tuhan Yesus menyampaikan ini, melayani itu kan berarti kita terus-menerus menjadi pelayan gitu. Kita yang ngurusin, besukin orang kita, yang doain orang kita, konseling kita, memimpin pujian kita, khotbah kita. Habis kita Bapak Ibu. Habis. Bukan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dan juga bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Tetapi dalam arti hati kita harus hati yang siap untuk melayani jiwa-jiwa. Tujuannya apa? Balik lagi ke visi gereja yang sehat Bapak Ibu. Kita lihat mata rantainya yang besarnya. Mata rantai yang besarnya gambarannya adalah visi gereja yang sehat. Supaya kita membangun pemimpin dan setiap anggota menjadi berfungsi. Salah satu caranya adalah dengan melayani. Mendoakan mereka. Apakah harus kita terus yang doain? Jangan Bapak Ibu, jangan. Kasih kesempatan buat orang lain juga. Sekalian sambil kita belajar lewat praktek ya Bapak Ibu ya. Gitu. Itu mungkin interpretasi pribadi saya, Pak. Lalu ya, dari Leo juga bilang, I do you see, I do you do. Yes, itu ada tekniknya juga ya. Dari quote-nya Benjamin Franklin, tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. Exactly Bapak Ibu. Exactly. Itu benar sekali, saya setuju sekali. Jadi kita harus belajar lewat praktek Bapak Ibu ya. Salah satunya lewat praktek, maaf. Jadi 5 area bertumbuh dalam komunitas, kita harus pilih yang benar, kita juga harus terlibat, tapi juga harus belajar lewat praktek. Yang berikutnya adalah, nah ini yang saya suka ini. Dibentuk melalui hal-hal yang menantang. Maksudnya apa Bapak Ibu?
Maksudnya adalah Bapak Ibu, kalau kita mau ingat Bapak Ibu, kita ingat perjalanan kepemimpinan kita atau perjalanan pembentukan hidup kita. Misalnya ini kita Bapak Ibu ya. Ini awal, ini mungkin sekarang. Nah, dalam perjalanan hidup kita kan kita melewati banyak penderitaan ya Bapak Ibu ya. Tadi saya sebutkan bahwa kenapa kok banyak pemimpin yang sehat itu jarang sekali sekarang. Kenapa? Karena sedikit sekali yang mau melewati penderitaan. Nah, anggaplah Bapak Ibu titik biru ini adalah penderitaan hidup yang kita lewati, yang Bapak Ibu lewati dan saya lewati. Ada ratusan Bapak Ibu ya. Ini kita lihat dengan iman ada ratusan. Kalau saya emang ada ratusan sih Bapak Ibu penderitaan yang dilewati. Saya nggak tahu Bapak Ibu banyak nggak. Tapi katakanlah kalau Bapak Ibu ini adalah penderitaan yang kita lewati. Kalau penderitaan ini tidak ada, hal-hal yang menantang ini tidak ada. Penderitaan itu apa sih? Maksud saya difitnah oleh orang Kristen sendiri. Di apa ya? Kalau bahasa brutalnya tuh dikadalin Bapak Ibu sama pemimpin Kristen. Kadalinnya gimana? Saya nggak bisa cerita detail, macam-macam Bapak Ibu. Terus ada mungkin dikhianati oleh tim pelayanan, mungkin disalah mengerti, difitnah, apalagi ditusuk dari belakang gitu kan, disebarluaskan hal-hal yang tidak sesuai. Lalu apa? Ya mungkin berbagai macam variasinya seperti itu. Terus kekecewaan. Mungkin bicara soal kepahitan dengan orang tua. Dimanfaatin. Wah, ini mengalami nih Bapak Ibu ya. Dimanfaatin. Manfaatinnya gimana? Tolong jemput saya dong. Akhirnya terus-menerus dijemput. Ternyata dimanfaatin. Macam-macam, bisa secara keuangan, bisa secara pikiran, tenaga. Nggak dianggap, kata Pak Robert, pengalaman ya Pak ya. Direndahkan Bapak Ibu. Direndahkan di depan secara publik mungkin. Diperas tenaganya sedemikian rupa seperti sapi peras. Bayangin Bapak Ibu, kalau semua penderitaan itu tidak ada, dan nah ini, penderitaan saja tidak cukup Bapak Ibu, tetapi apa? Yang tadi John Robert Clinton bilang, respon yang baik. Penderitaan ditambah dengan respon yang baik, itu pertumbuhan Bapak Ibu. Pertumbuhan. Kenapa kita di situ dapat insight? Kita dapat wisdom di sana Bapak Ibu. Kita belajar untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan penderitaan-penderitaan itu dengan respon yang baik, dengan kasih Kristus. Wah, itu yang membentuk kita sekarang sih nggak sih Bapak Ibu? Ya mungkin ada lah yang gagal-gagal ya. Bayangin kalau semua penderitaan itu nggak ada Bapak Ibu. Apakah kita akan menjadi seperti kita sekarang? Apakah Bapak Ibu akan menjadi seperti Bapak Ibu sekarang? Saya yakin jawabannya tidak. Saya yakin jawabannya tidak Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai pemimpin, kan kita ini mau membangun pemimpin Bapak Ibu. Ini prinsip membangun pemimpin yang sehat, bukan kepemimpinan ya. Kita tidak membangun kepemimpinan, karena kepemimpinan lahir dari seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya bagus, kepemimpinannya juga akan bagus Bapak Ibu. Jadi, supaya kita bisa membangun pemimpin yang sehat melalui hal yang menantang, kita harus persiapkan. Kita harus apa Bapak Ibu? Kita harus rencanakan. Kita harus programkan Bapak Ibu. Wah, berarti kita ini mereka-rekakan kesulitan ya Pak ya. Ya kita sih sebenarnya bukan mereka-reka kesulitan. Kita mempersiapkan supaya orangnya bisa bertumbuh. Tentu saja jangan hanya dipersiapkan kesulitan tanpa didampingi ya Bapak Ibu. Itu namanya apa ya kalau bahasa Jawanya itu kita jongkrakin orang, mendorong orang ke dalam jurang tanpa mendampinginya Bapak Ibu. Kita juga harus ya di sana bersama mereka, tetapi apa kita harus menyelesaikan semua masalah mereka? Enggak. Seperti yang tadi disampaikan, kalau kita bisa memberikan teladan, kita kasih teladan Bapak Ibu. Kita kalau bisa kasih teladan, kita kasih teladan sehingga mereka bisa lihat bagaimana meresponi penderitaan dengan baik. Kalau Bapak Ibu, saya kasih contoh yang Tuhan Yesus deh. Yang Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu jadi muridnya Tuhan Yesus, baru ikut Tuhan Yesus, let's say 1 bulan, 2 bulan, terus langsung lihat ini orang gila di Gerasa. Legion. Yang setannya diusir ke 2000 babi. Bapak Ibu bayangin deh. Bapak Ibu kalau baru 1-2 bulan sama kayak 12 murid gitu, lihat kayak gitu kaget gak sih Bapak Ibu? Pasti kaget lah ya.
Pasti kaget Bapak Ibu. Karena yang kayak gitu kan kejadiannya nggak yang apa ya, oh kita udah sering lihat kayak gini, udah biasa gitu kan ya. Tuh, nggak ada yang lebih hebat lagi Tuhan. Nggak ada kan. Semuanya kaget dan ketakutan Bapak Ibu. Nah itu cukup hal yang menantang buat mereka. Itu mungkin baru level, nah gemeter dan kabur gitu ya kalau kata Bu Juan. Gitu ya. Dan puji Tuhan murid-murid nggak kabur. Pada saat ini misalnya. Kalau Bapak Ibu jadi murid-murid, lihat 5 roti 2 ikan berlipat kali ganda di tangan kita pada saat kita bagiin ke 5.000 orang. Itu hal yang menantang nggak buat kita? Oh itu menakjubkan, mengagetkan, membagongkan dalam in a good way, dalam hal yang baik Bapak Ibu. Itu hal-hal yang menantang. Dan Tuhan banyak sekali Tuhan mempersiapkan hal-hal yang menantang kayak gitu Bapak Ibu. Berjalan di atas air. Yang respon satu, cuman Petrus. Bangkitin ininya Lazarus. Apalagi air menjadi anggur. Macam-macam Bapak Ibu, ada banyak. Dan pada akhirnya mungkin yang paling menantang adalah melihat Tuhan Yesus disalib. Kasih teladan mati langsung Bapak Ibu, dengan mati yang menyesakkan. Ditarik lengannya, engselnya sampai lepas, dikasih paku yang tumpul, mahkota deri yang undersize, bukan oversize tetapi undersize. Itu hal yang menantang Bapak Ibu. Itu yang Tuhan Yesus siapkan untuk murid-muridnya supaya pada saat mereka mengalami itu pun mereka bisa merespon dengan baik. Itu juga yang harus kita siapkan. Sama kayak kalau kita punya anak Bapak Ibu, masa kita cuma mau kasih pengalaman-pengalaman yang nyaman saja untuk anak kita? Pemimpin-pemimpin bisnis tahu prinsip ini Bapak Ibu, bahwa tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. Itu statement Bapak Ibu dari pemimpin bisnis, konteks bisnis, enterprise, industrialisme. Tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman Bapak Ibu. Kalau pemimpin yang bisnis saja tahu itu, apalagi kita Bapak Ibu, yang Tuhan kita sendiri mengalami penderitaan. Kita tidak boleh siapkan dalam konteks yang nyaman saja. Pak, apakah berarti semuanya penderitaan? Ya enggak juga Bapak Ibu, kasihan nanti kepahitan yang ada nanti malah semakin jauh dari kasih Tuhan. Jangan, tentu saja harus seimbang. Teknisnya kita bisa bicarakan secara intensif Bapak Ibu. Ini saya hanya memberikan gambaran besar secara prinsipnya gitu ya. Teknisnya kita bisa lewat training dulu nanti. Dibentuk melalui api kehidupan. Api kehidupan ini maksudnya apa? Bapak Ibu ingat Maleakhi 3 ayat 3. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Maleakhi 3 ayat 3. Saya bacakan bahasa Inggris dulu aja supaya Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini dia. He will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the son of Levi and refine them like gold and silver, and they will bring offering in righteousness to the Lord. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Indonesianya, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia akan mentahirkan orang Lewi dan menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Dalam artinya gini Bapak Ibu, Tuhanlah yang membangun pemimpin. Kita lihat tadi di awal ya, Tuhanlah yang membangun pemimpin. Tuhan memakai segala kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk untuk membentuk hidup kita. Dan patokannya adalah itu seperti api Bapak Ibu. Itu seperti api. Dan kalau dipakai dalam Maleakhi 3:3 ini, refiner maupun purifier atau tukang emas atau tukang orang yang mentahirkan dan memurnikan emas dan perak, patokannya apa? Supaya emas perak itu murni harus taruh di api yang paling panas Bapak Ibu, paling panas, penderitaan yang paling sulit. Patokannya apa kalau sudah murni Bapak Ibu, kalau emas dan perak? Ada pantulan atau ada cerminan dari refinernya. Ada pantulan dari orang yang memegang perak dan emasnya. Artinya, pemimpin yang kita bangun, atau kita sendiri mungkin Bapak Ibu, dibentuk di dalam api sampai apa? Sampai kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sampai kita semakin
serupa dengan Kristus. Ini bisa bicara macam-macam Bapak Ibu. Ini bisa hal yang di luar kendali. Hal yang di luar kendali itu seperti apa? Kalau mungkin dalam konteks saya pribadi, saya ini anak pertama dari 11 bersaudara dari 5 mama yang berbeda Bapak Ibu. Papa saya anak pendeta, menikah 5 kali dan cerai 4 kali. Itu yang resmi Bapak Ibu. Yang nggak resmi saya nggak tahu. Lebih banyak lagi mungkin. Tetapi api itu saya tidak membiarkan itu membakar saya. Tapi saya nggak bisa sendiri kalau nggak ada Tuhan, kalau nggak ada mentor Bapak Ibu. Mentor saya dan Tuhan membantu saya untuk bisa melewati api itu. Dan akhirnya api itu bisa menjadi yang memurnikan saya. Dan masih terus memurnikan saya Bapak Ibu. Kepahitan dengan papa, mungkin saya kepahitan dengan papa. Bapak Ibu mungkin juga pernah pengalamannya sendiri-sendiri. Atau ditipu orang. Ada macam-macam hal yang di luar kendali kita. Bagaimana kita? Nah, ini semuanya bekerja secara indah Bapak Ibu. Ini bukan sebuah step by step, enggak, ini kayak sebuah irisan yang luar biasa dinamis Bapak Ibu. Apakah kita bisa merespon dengan baik? Nah, kalau kita membangun orang lain gimana? Orang lain juga pasti punya masalah kehidupan kan Bapak Ibu. Orang-orang yang kita bangun ini, calon-calon pemimpin yang kita bangun ini, kita bantu mereka untuk bisa melewati masalah kehidupan ini dan menang bersama Yesus. Respon dengan baik. Tapi harus bersama Yesus Bapak Ibu. Kalau nggak ada bersama Yesus nanti kita pikir kita bisa sendiri karena kekuatan kita. Harus bersama Yesus. Roma 5 ayat 3-4 kan Bapak Ibu. Penderitaan menghasilkan, kalau bahasa Inggrisnya adalah perseverance. Perseverance menghasilkan karakter Bapak Ibu. Saya bacain bahasa Indonesianya. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan Bapak Ibu. Kita harus melewati itu. Tuhan Yesus melewati itu. Paulus juga melewati itu. Ada banyak tokoh Alkitab juga melewati itu. Daniel di kandang singa. Esther melewati rencana pembunuhan massal. Musa melewati padang gurun sebelum dia bertemu Tuhan Yesus di burning bush Bapak Ibu. Ada banyak sekali. Yusuf juga melewati itu, bagaimana dia 13 tahun dibentuk Bapak Ibu. Kita semua mungkin punya apinya kita masing-masing. Atau mungkin Bapak Ibu saat ini ada di dalam api itu. Atau Bapak Ibu mungkin sedang mempersiapkan api untuk orang-orang yang Bapak Ibu bangun. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa hanya teaching, materi, kurikulum. Nggak bisa Bapak Ibu. Harus holistik Bapak Ibu. Supaya orang itu bisa menjadi pemimpin yang sehat. Nah, kita udah beres di holistik, spiritual, hubungan, pengalaman. Kita sekarang masuk pengajaran. Teaching, Bapak Ibu. Yes, kita perlu teaching. Saya nggak bilang bahwa kita nggak perlu teaching. Kita sangat perlu teaching, Bapak Ibu. Tetapi teaching saja tidak cukup. Kalau kita hanya kasih teaching saja kepada pemimpin kita, pengajaran kita ini kita hanya kasih pengajaran ke pemimpin-pemimpin kita yang kita bangun. Nanti jadi kayak orang Farisi nggak sih, Bapak Ibu? Kalau memang tujuan kita adalah menjadi seperti orang Farisi, atau tujuan Yesus adalah patokannya adalah pemimpin sehat itu seperti orang Farisi, tentu saja orang Farisi yang akan diambil jadi murid-muridnya kan Bapak Ibu. Tetapi kenyataannya kan enggak. Orang Farisi enggak dijadiin murid-muridnya Bapak Ibu. Tuhan ambil orang yang sederhana. Tetapi memang patokan kita dalam pengajaran adalah firman Tuhan. Ini harus menjadi dasar dan juga harus menjadi alat untuk kita bisa membangun pemimpin yang sehat. Nah ini sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena diperlukan conceptual thinking. Kita perlu cara skill berpikir konsep, berpikir kritis untuk menyusun. Nah di sini kami Leadersource bersedia membantu untuk menciptakan bahasanya model yang custom, spare part yang custom untuk masing-masing gereja Bapak Ibu. Setiap gereja memiliki keunikannya masing-masing. Tugas kami adalah satu dari 8 tugas kami adalah membangun model yang custom untuk gereja atau pelayanan Bapak Ibu. Jadi pengajarannya sifatnya pengajaran yang sehat untuk bisa membentuk pemimpin yang sehat adalah pengajaran yang yang sifatnya itu melibatkan. Nah ini maksud saya tuh. Kemarin saya nggak nemu kata-katanya. Yang ikut melibatkan pemimpin
Jadi nggak hanya dengar di kelas aja Bapak Ibu, tetapi teachingnya itu bikin engage, ada engagement Bapak Ibu. Dan engagementnya itu membawa perubahan Bapak Ibu. Jadi nggak hanya misalnya, ayo kita belajar tentang salibnya Yesus. Enggak. Daripada kita belajar tentang salibnya Yesus, kasih project, lakukan penelitian tentang secara historical, antropologi, tentang salib Yesus, bagaimana Yesus disalibkan. Saya ngajarin itu ke anak saya umur 11 tahun Bapak Ibu. Saya kasih tahu tentang, saya kasih ya semacam project kecil-kecilan gitu loh. Yuk kita cari yuk. Ya bagaimana Tuhan Yesus disalib. Benar gak sih Tuhan Yesus disalib? Karena dia waktu itu ada nanya ke saya, benar gak sih Tuhan Yesus itu Tuhan? Siapa tahu Tuhan Yesus yang pura-pura jadi Tuhan. Anak saya umur 11 nanya. Saya kasih tahu buktinya ke dia. Waktu dia tahu sambil kita ngerjain sama-sama, ikut terlibat, dia ngalamin perubahan Bapak Ibu. Mindsetnya berubah. Oh ternyata Tuhan Yesus benar-benar mati ya. Mahkota durinya itu ada namanya, tanaman dari Madagaskar dan lain sebagainya gitu Bapak Ibu. Nah itu pengajaran yang membawa perubahan Bapak Ibu. Gak hanya pengajaran yang mengisi pengetahuan atau ilmu kepala kita saja. Itu Bapak Ibu. Dari pengajaran kita lanjut ke, kita hampir selesai. Dengan sengaja. Kalau dengan sengaja itu kan bahasa Inggrisnya adalah intentional. Jadi kita udah bahas holistik, cek. Spiritual, cek. Hubungan, cek. Pengalaman, cek. Pengajaran, cek. Kita masuk ke yang dengan sengaja Bapak Ibu. Artinya dengan sengaja di sini bicara tentang setiap anggota tubuh Kristus terlibat aktif Bapak Ibu. Dalam kita membangun pemimpin, alangkah baiknya semua anggota tubuh Kristus terlibat. Dalam arti gimana Bapak Ibu? Ya tergantung anggota tubuh Kristus kita demografinya seperti apa. Katakanlah cukup lengkap dalam arti generasi senior. Senior ini berarti bicara boomers Bapak Ibu. Ada generasi X, yaitu sekitar usia 45 sampai 59 tahun. Ini boomers ini berarti sekitar 60 sampai 75. Lalu mungkin ada generasi Y, saya, ini generasi Y yaitu usia 29 sampai 44 tahun. Kita artinya anggota tubuh Kristus terlibat aktif, artinya apa Bapak Ibu? Semua ini dilibatkan dalam membangun pemimpin yang ada. Mulai dari konteks keluarga, konteks bisnismen mungkin, atau konteks mahasiswa, konteks karyawan, semuanya ikut sesuai dengan kebutuhan kita membangun pemimpin. Supaya apa? Pemimpin-pemimpin yang kita siapkan ini dapat konteks, oh kalau dari boomer saya belajarnya seperti ini. Dari generasi X saya belajarnya seperti ini. Dari generasi Y seperti ini. Jadi konteksnya kaya Bapak Ibu. Konteksnya kaya. Oh ya dari generasi boomer saya percaya saya dapat bahwa kita harus belajar berjuang dengan kuat untuk membangun pemimpin. Nggak boleh pantang menyerah karena mereka mengalami perang dunia gitu kan, ngalamin PKI dan lain sebagainya. Generasi X bicara tentang kombinasi antara praktek dan belajar. Generasi Y bicara tentang mungkin teknologi, bagaimana menggunakan teknologi, belajar, bagaimana kita bisa ada di sandwich generation bisa bertahan. Macam-macam Bapak Ibu wisdomnya. Tapi di sini kita harus pastikan bukan cuma kita pemimpin seniornya saja yang membangun pemimpin. Anggota tubuh Kristus juga harus dilibatkan. Dan di sini perlu perencanaan Bapak Ibu. Kami membantu gereja untuk bisa melakukan ini. Gak mungkin bisa sendiri Bapak Ibu. Kalau toh bisa sendiri itu juga jarang sekali yang bisa seperti ini. Itu mungkin karena jemaatnya demografinya cukup kompleks dan luar biasa Bapak Ibu. Nah dengan sengaja juga bicara tentang, nah ini, memerlukan waktu yang lama. Kalau Tuhan Yesus saja 3 tahun Bapak Ibu, itu pun 3 tahunnya sangat intensif Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, walaupun mungkin kalau di Matius 28 pasal, di Yohanes berapa pasal ya, 20 lebih gitu Bapak Ibu. Di Markus mungkin sekitar belasan pasal. Tapi itu, kalau kita bacanya pelan-pelan Bapak Ibu, itu intensif banget loh Bapak Ibu. Sangat intensif banget. Dan kalau kita mau merefleksikan ke kita sendiri Bapak Ibu, kalau saya melihat ya diri saya, kalau saya di prosesnya itu saya kan mulai dari 16 tahun memimpin. Tetapi sebelum saya memimpin pun saya udah diproses sih. Kalau mau dibilang Bapak Ibu, saya
Saya mungkin sekitar 20 tahun Bapak Ibu. Itu kenapa? Karena saya bandel Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu dulu bandel atau enggak. Atau mungkin cuma saya aja Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bandel, pasti dibentuknya Tuhan tuh pasti lama Bapak Ibu. Karena ya perlu waktu Bapak Ibu. Perlu waktu. Bapak Ibu sendiri pun pasti kan kalau saya melihat membaca sejarah gereja, pergerakan gereja di Indonesia, bagaimana gereja-gereja yang besar sekarang dipakai Tuhan luar biasa itu, pemimpinnya itu mulai dari usia 20-an Bapak Ibu memimpinnya. Bener-bener hands on-nya itu pengalamannya itu mulai dari bener-bener nol Bapak Ibu. Ngikut sama pemimpin seniornya. Nah, apakah kita memperlakukan orang-orang anak-anak muda di gereja kita yang 20 something ini, 20-an ini juga hal yang sama. Kita kasih kesempatan mereka, ayo ikut yuk sama saya, melayani bersama-sama. Ya kalau anak sekarang kan nggak bisa langsung kayak gitu Bapak Ibu, harus bangun hubungan dulu. Ditraktir mixway dulu, disogok-sogok dulu kan, kebab mungkin Bapak Ibu. Ya itu hanya strategi ya. Ya, tapi apa kita melakukan hal yang sama? Atau kita pengennya instan? Nah, instan ini datang dari mana Bapak Ibu? Industrialisme. Kalau kita pengen instan, saya pernah ketemu dengan seorang pendeta yang bilang, Eriko, yuk saya punya hati untuk membangun pemimpin. Yuk kita doa mikir gimana caranya bisa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita bisa menghasilkan pemimpin yang merubah bangsa kita sebanyak-banyaknya. Wah, kayaknya kalimatnya itu bener-bener ini banget, tapi saya bilang ke dia, Bapak Ibu, mohon maaf bro, gak bisa. Mungkin di universe yang lain, mungkin di bumi yang lain bisa, tetapi ini gak bisa. Karena Tuhan Yesus pun tidak seperti itu. Tuhan Yesus 3 tahun. Dan cuma 12. Mau cari yang banyak. Kita nanti akan buang-buang waktu Bapak Ibu. Jangan buang mutiara ke babi. Jangan memberikan suatu hal yang berharga kepada orang yang tidak bisa menghargainya, Bapak Ibu. Atau mungkin yang bukan panggilannya. Karena mau jadi pemimpin itu perlu panggilan, Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya bilang, Bapak Ibu udah ngalamin ya. Ada banyak penderitaan. Ada banyak penderitaan yang harus kita lewati. Kayak contoh tadi teman saya Glenn yang merintis di Sumba. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Perjuangannya luar biasa itu. Perlu waktu yang lama untuk supaya akarnya kuat gitu kan. Makanya membangun pemimpin gak bisa instan Bapak Ibu. Dan kalau bersama kami nanti kita akan susun. Setiap gereja mungkin berbeda-beda durasinya, tetapi yang pasti gak mungkin 3 bulan. 6 bulan aja itu minimal Bapak Ibu. Untuk kita siapin. Itu pun kalau kita siapin ya, let's say 6 bulan Bapak Ibu. Let's say kita siapin 6 bulan sampai 1 tahun lah Pak. Itu pun kita harus benar-benar rencanakan secara sengaja supaya ini bisa menjadi fondasi yang kuat. Fondasi kuat untuk kapan? Sampai 20 sampai 30 tahun ke depan. Tentunya fondasi ini harus nanti diperkuat oleh dia sendiri Bapak Ibu. Kita hanya memberikan fondasi supaya dia bisa membangun di atas fondasi itu. Itu Bapak Ibu. Dengan sengaja juga bilang bahwa setiap orang yang bertumbuh itu dengan cara yang berbeda-beda dan memiliki panggilan yang berbeda-beda. Nah kalau kita udah tahu ini Bapak Ibu, setiap orang itu panggilannya berbeda dengan cara yang berbeda, berarti cara kita membangun, juga nggak bisa pakai produksi massal Bapak Ibu. Oh kita pakai cara yang pernah dipakai let's say di Amerika atau di Brasil atau di Korea. Gak bisa Bapak Ibu. Karena cara yang dipakai di Amerika yang mungkin bagus atau Brasil atau Korea itu dibikin dengan pemahaman konteks bahwa ya untuk demografi orang lokal sana Bapak Ibu. Kita gak bisa siapin pemimpin. Tapi kan ya mau bikin programnya sulit Pak. Memang sulit Bapak Ibu. Bisa nggak kita pakai, seringkali saya ketemu dengan pemimpin tuh ngomongnya, Pak ada template nggak Pak yang bisa saya siap pakai, lalu tinggal kita Pak laksanain aja. Ada sih, tetapi ya nggak akan berhasil. Bapak Ibu akan buang-buang waktu, buang-buang uang, dan nggak akan ada hasilnya. Dan ketika hasilnya nggak sesuai, Bapak Ibu akan komplain, kenapa hasilnya nggak sesuai ya? Kenapa Tuhan kok nggak adil ya? Well, kita udah bilang di awal sih. Dan saya lihat itu banyak sekali, pengennya pakai template Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu ini hasil template atau custom?
Kita tahu kita semua ini custom Bapak Ibu. Fingerprint kita, sidik jari kita aja nggak ada yang sama. Apalagi cara kita belajar, cara kita dibentuk, beda semuanya. Kita harus sesuaikan. Paling nggak cukup diverse. Ada sekitar 5 variasi cara yang mewakili banyak orang. Makanya kenapa dibentuknya harus sedikit Bapak Ibu. Jangan banyak-banyak dalam satu periode. Gak bisa banyak-banyak gitu. Karena perlu mendalam. Bapak Ibu bayangin kalau Bapak Ibu pernah mentoring nggak dengan let's say 3 orang. Kalau Bapak Ibu pernah mentoring dengan orang yang benar-benar mentoring Bapak Ibu, benar-benar Bapak Ibu terlibat dalam hidupnya, membangun hidupnya, itu sangat time consuming loh Bapak Ibu. Itu habis waktunya Bapak Ibu, habis. Itu saya bicara 3 orang. Saya pernah mentoring itu dalam waktu 3 tahun tuh 100 anak Bapak Ibu. Itu hidup saya itu sampai jam 3 subuh, bangun lagi jam 8 Bapak Ibu. 100 orang. Itu ekstrim banget sih, itu nggak sehat. 12 orang pernah Bapak Ibu. 12 orang juga lumayan demanding kalau benar-benar kita mau terlibat dalam hidupnya ya. Bukan cuman, ya saya kasih tugas buku baca ya, habis itu kita ngobrol, mentoring 1 jam 2 jam, seminggu sekali, udah beres. Oh bukan, itu mah bukan mentoring Bapak Ibu. Itu bukan mentoring, itu mah cuman bahas buku aja. Mentoring jauh lebih, pemuritan mentoring, membangun pemimpin, apapun istilahnya, jauh lebih dalam dari itu Bapak Ibu. Makanya nggak bisa banyak-banyak, makanya waktunya nggak bisa sebentar Bapak Ibu. Makanya kita perlu semua anggota tubuh aktif. Saya nggak bisa cuma ngajarin aja, harus praktek juga. Makanya perlu komunitas, makanya kita perlu kuasa Tuhan Bapak Ibu. Mulai nyambung kan Bapak Ibu ya, prinsip-prinsipnya. Mulai make sense kan. Nah, dengan sengaja juga bicara bahwa kita harus membentuk mereka untuk bisa belajar dalam konteks individu dan dalam konteks kelompok. Maksudnya ya, mereka harus tahu bagaimana mengatasi masalah secara sendiri, tapi juga harus tahu bagaimana hidup dalam konteks komunitas. Bagaimana bekerja sama dalam tim, gesekan karakter pribadi itu ngatasinya gimana. Itu adalah bagian dari desainnya. Itu adalah bagian dari apa? Penderitaannya Bapak Ibu. Berarti ini salah satunya adalah dengan sengaja kita buat penderitaan, tanda kutip Bapak Ibu, penderitaan. Bapak Ibu jangan salah tangkap ya Bapak Ibu ya kalau penderitaan Bapak Ibu ya. Gitu Bapak Ibu. Harus ada konteks yang cukup kaya. Dan pada akhirnya ini Bapak Ibu, dengan sengaja ini bicara tentang bahwa kalau kita membangun pemimpin itu gak simple Bapak Ibu. Itu sangat kompleks. Konteksnya kaya sekali. Dari generasi boomers, generasi X, generasi Y. Dari berbagai macam perspektif, macam pengajaran. Dan gabungan-gabungan dari pengalaman-pengalaman yang ada. Nah itu adalah berapa? 18 prinsip Bapak Ibu. Kami nggak bilang bahwa apakah ini semuanya Pak? Prinsip kepemimpinan itu ini semua. Kami nggak bilang seperti itu Bapak Ibu, tetapi kami rasa ini cukup mewakili, bisa dibilang seperti itu. Apakah ini dibilang lengkap? Enggak juga Bapak Ibu, nanti mungkin bisa menemukan prinsip-prinsip yang lain untuk melengkapi prinsip-prinsip yang ada. Tapi sejauh ini yang kami temukan Bapak Ibu, dan kami sudah hidupi dan kami sudah buktikan juga. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendengar 18 prinsip ini, hal apa saja Bapak Ibu? Coba mulai boleh chat atau open mic Bapak Ibu. Hal apa saja Bapak Ibu yang harus kita rubah? Ada respon Bapak Ibu, silakan. Menurut Bapak Ibu, hal apa yang harus kita rubah Bapak Ibu setelah Bapak Ibu dengar ini? Mindset ya. Cara pandang yang gimana Dino? Ya Pak Roy, betul. Cara pandang kita bahwa membangun pemimpin, yaitu tadi ya, gak bisa sebentar. Perlu waktu, beda-beda. Perlu Tuhan, konteksnya. Perlu kaya, perlu praktek. Harus, ciptain penderitaan dalam komunitas. Strategi dan cara kita memimpin, yes, yaudah. Ketekunan, betul, kita perlu ketekunan. Karena ya ada banyak penderitaan yang kita lewati juga ya. Bukan hanya yang kita pimpin menderita, kita juga yang memimpin juga menderita juga Bapak Ibu.
Kita dibentuk juga gitu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu, pengorbanan kalau dari Pak atau Bu Chin Kian Nung, pengorbanan betul. Kita harus lebih banyak berkorban. Berkorbannya bukan lebih banyak, lebih strategis dalam berkorban Bapak Ibu. Karena kita perlu mengajarkan respon yang baik, menunjukkan respon yang baik. Dari Pak Roy Bogor menganggap bahwa anggapan bahwa pemimpin itu super power bisa semua. Nah itu harus dirubah juga Pak ya. Kita nggak perlu bisa semua Pak. Kita nggak perlu bisa semua. Kalau kita merasa kita perlu bisa semua, alangkah baiknya kita bertobat malam ini Bapak Ibu. Pengajarannya sifatnya mengubahkan, nggak hanya memberikan informasi saja. Gitu kan ya. Terus keteladanan dalam memimpin. Kita harus juga memberikan teladan. Nggak bisa hanya kita ngomong A, tapi kita lakukan B, Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi ada banyak sekali yang harus kita rubah Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau dirangkum Bapak Ibu, prinsipnya adalah ini nih. Holistik, gereja memerlukan pemimpin yang sehat, menyeluruh, proses yang efektif, melibatkan fokus ke 5 area pertumbuhan. Spiritual, Tuhanlah yang membangun pemimpin, doa harus memenuhi proses pengembangan pemimpin. Lalu hubungan, pemimpin yang sehat dibangun dalam komunitas, pemimpinnya juga ikut membangun pemimpin, pemimpinnya juga ikut terlibat aktif, pemimpin dibangun dalam jumlah yang sedikit, jangan banyak-banyak dalam satu periode, kita harus pilih pemimpin yang tepat. Dan juga pengalaman, belajar lewat praktek tadi kan, dibentuk lewat hal-hal yang menantang, dibentuk lewat api kehidupan. Pengajaran, firman Tuhan adalah dasar dan ada keterlibatan dan pengajarannya itu membawa kita mengalami perubahan Bapak Ibu. Gak hanya informasi saja. Dan yang terakhir, dengan sengaja. Semua anggota tubuh Kristus terlibat aktif. Perlu waktu yang lama. Orang bertumbuh dengan cara yang berbeda, panggilannya juga berbeda. Jadi kita harus pakai cara yang berbeda. Konteks individu dan konteks kompleks juga penting. Harus kompleks, kaya konteks dan gabungan pengalaman Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh foto, Bapak Ibu boleh ini juga screenshot. Slide ini akan diberikan Bapak Ibu tapi dengan syarat. Jadi dengan syaratnya adalah kalau Bapak Ibu, saya nanti ada kasih form follow up Bapak Ibu, ada form sedikit saja 5 pertanyaan yang perlu diisi. Sederhana. Nanti setelah Bapak Ibu mengisi Bapak Ibu akan mendapatkan 2 buku dari kami Bapak Ibu. 2 buku itu kami harapkan Bapak Ibu bisa menginspirasi, bukan 2 buku, sorry. 1 artikel, 1 buku. Artikelnya itu cuma 5 halaman. Bukunya ya sekitar 150 halaman Bapak Ibu. Tentang pemimpin yang sehat. Jadi di dalam, kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan membaca artikel dan buku tadi, kami harap Bapak Ibu menghubungi kami untuk brainstorming. Dan kalau Bapak Ibu sudah brainstorming, kami akan berikan slide-nya kepada Bapak Ibu. Jadi slide-nya tidak diberikan secara gratis Bapak Ibu ya. Ini adalah penderitaan yang kami ciptakan sedikit untuk Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu juga benar-benar enggak hanya mendengarkan tetapi tidak dirubahkan. Karena kami nggak punya agenda Bapak Ibu. Kami Leader Source ini, kami tidak memiliki agenda untuk bikin suatu mencari keuntungan, enggak. Karena semua yang kami berikan kepada gereja, pelatihan apapun itu gratis Bapak Ibu. Pak Yosef bilang bahwa pendanaan juga penting untuk menunjang keberlanjutan. Betul Pak, tetapi dalam konteks yang kami akan tujukan ini, itu kami selalu mencoba untuk menggunakan apa yang ada sehingga pendanaannya itu akan seminim mungkin Pak. Pendanaannya akan seminim mungkin Pak. Nah, balik lagi Bapak Ibu, semuanya yang tadi saya sebutkan ini, 18 prinsip pemimpin yang sehat ini untuk apa? Supaya kita bisa menjadi gereja yang sehat. Ini modelnya. Untuk bisa mencapai model ini kita perlu strateginya. Jadi lebih make sense nggak sih Bapak Ibu? Jadi lebih masuk akal nggak sih? Jadi artinya kita membangun pemimpin ini tadi pakai 18 prinsip tadi itu Bapak Ibu. 18 prinsip ini kita perlu terjemahkan dalam berbagai macam program, tanda kutip, kegiatan yang berkesinambungan. Untuk bangun pemimpinnya dulu. Baru setelah bangun pemimpin kita bangun orang-orangnya. Mau keluarga dulu, anak-anak, pemuda, terserah Bapak Ibu. Wah Pak, ini berarti nggak bisa sehari 2 hari. 100 Bapak Ibu, nggak bisa sehari 2 hari. Alur prosesnya seperti apa Bapak Ibu? Seperti ini. Alur prosesnya adalah Bapak Ibu
pemimpin senior maupun pemimpin muda, kami anjurkan untuk ikut trainingnya dulu. Trainingnya ini memang satu training BHL, Building Healthy Leaders dan Building Healthy Churches, membangun pemimpin sehat dan membangun gereja yang sehat, itu sekitar 18 jam per training, 3 hari. Jadi ya, kenapa saya tulis 1-2 minggu ya? Karena kan nggak mungkin 1 minggu itu kita training 2, nanti bisa meledak Bapak Ibu kepalanya. Habis training 3 hari perlu istirahat dulu 3 hari untuk supaya ada diresapi. Lanjut lagi, BHL, BHC itu fundamentalnya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu ikut training, perlu ada dihidupi atau ada aplikasinya. Aplikasinya ini kurang lebih sekitar 3, paling cepat 3 bulan, paling lama mungkin 5-6 bulan Bapak Ibu. Perlu dimarinasi dulu, perlu kita benar-benar menghidupi dan mengalami transformasinya kuasa Tuhan Bapak Ibu. Dan ini benar-benar nggak main-main Bapak Ibu, benar-benar kita belajar hidupi sampai ke akar-akarnya. Siapa? Pemimpin senior dan pemimpin muda. Dan menghidupinya bagaimana Bapak Ibu? Tentu kami akan dampingi, akan ada mentoring dan coaching. Tentu saja durasinya ya disesuaikan dengan yang ini Bapak Ibu ya. Wah, intens Pak, sangat intens dan sangat intensional, sangat sengaja. Dan setelah ini udah beres, kita udah beres membangun pemimpin. Katakanlah seperti itu Bapak Ibu ya. Cek membangun pemimpin. Kita mulai masuk ke membangun semua orang. Kita bikin desain untuk konteks, kita bukan bikin desain, kita mendesain bersama-sama konteks gereja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat ini, membangun semua orang, ada keluarga, anak-anak. Nah kita harus mendesain ini masing-masing Bapak Ibu. Mau pilih yang mana dulu? Katakanlah kita pilih untuk keluarga dulu, karena keluarga itu demografi terbanyak di jemaatnya Bapak Ibu. Karena itu demografi terbanyak, kita harus susun bersama-sama. Bagaimana kita mau membangun keluarga kita? Gimana kita bikin desainnya? Kita nyusunnya mungkin katakanlah brainstormingnya 1-2 bulan Bapak Ibu. Seminggu sekali kita ketemu. Atau mungkin kalau kita satu kota kita bisa seminggu 2 kali kita ketemu Bapak Ibu. Benar-benar kita garap Bapak Ibu. Gimana supaya gerejanya bertumbuh? Anak mudanya bertumbuh gimana? Ya, kita harus bangun pemimpinnya dulu gitu kan. Setelah itu kita katakanlah kita dapat desainnya, kita eksekusi. Tadi saya bilang, 18 prinsip bilang apa? Memerlukan waktu yang lama. Minimal 6 bulan Bapak Ibu. Kita eksekusi bersama-sama. Apakah setiap hari maksudnya Pak 6 bulan? Ya tentu tidak. Tergantung availability dari orang-orang yang kita pimpin. Lalu setelah kita eksekusi, akan ada evaluasi. Kita perlu evaluasi. Hasil evaluasinya gimana? Kalau udah beres ya kita lanjut dengan konteks yang lain. Mungkin konteks pemuda atau remaja. Dan lain sebagainya. Dan ini ada training-training model lain yang sesuai dengan kebutuhan atau konteks. Bapak, bukannya trainingnya cuma BHL sama BHC aja. Belum tentu Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu perlu modul-modul yang lain juga untuk memperlengkapi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita semakin efektif membangun semua orang. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini aja ya. Ini kan nggak mungkin setahun Bapak Ibu. Ini lebih dari setahun. Jadi kami ini visinya jangka panjang. Kami nggak mau sekali training 2-3 hari lalu kami kabur Bapak Ibu. Enggak. Kami nggak mau kabur Bapak Ibu. Kami mau bareng-bareng Bapak Ibu. Dari Pekanbaru, Ibu Desiari dan Eko, tolong dijelaskan lebih dalam mengenai respon yang baik dalam berbagai konteks dengan contoh yang pernah dialami Leader Source. Jadi maksudnya contohnya mungkin ya ada perlakuan tidak adil dari pemimpin senior Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami, saya pernah mengalami, kita mengalami perlakuan tidak adil dari pemimpin senior dan kita nggak tahu alasannya kenapa. Itu kan rasanya hati itu kan memberontak ya Bapak Ibu ya. Hati itu tidak terima. Karena fakta semua berbicara yang berlawanan dengan perlakuan pemimpin senior kita. Tetapi kita diperlakukan seperti itu. Nah, respon yang baik itu bagaimana? Ya kita ya tidak melawan Bapak Ibu. Sebaiknya sih saran saya kita tidak melawan. Kalau toh hati kita memberontak, sebaiknya kita menjerit saja kepada Tuhan. Nangis, berteriak, berlutut di bawah kaki salibnya Yesus. Itu respon terbaik Bapak Ibu yang ada. Jangan membalas juga. Gitu. Kalau pahit mah pasti pahit Bapak Ibu. Menyakitkan, memuakkan, menjijikan, yes. Tetapi tetap kita perlu merespon dengan baik. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan Bu Desi dan Pak Eko.
Nah, ini adalah alur proses transformasinya Bapak Ibu. Ini yang kami harapkan supaya Bapak Ibu bisa kalau mau berproses bersama dengan kami dengan senang hati mau mendampingi Bapak Ibu. Tapi tolong diisi formnya dulu Bapak Ibu, supaya kami bisa tahu responnya Bapak Ibu semuanya. Kira-kira apakah Bapak Ibu ingin berproses bersama kami supaya gerejanya bisa menjadi gereja yang sehat. Dan terakhir, slide terakhir dari saya, ini adalah tim kami saat ini Bapak Ibu. Kami masih terus bertumbuh timnya, puji Tuhan. Ada saya sebagai country team leader dan tim saya Bu Silvana dan Pak Doni sebagai healthy leaders consultant. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Siapa tahu ada pertanyaan silakan.